Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Francisca Linda Daeng. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke modul yang ke-11, yaitu membuat upload dan hapus file, session, error handling, kirim email, dan DOM PDF. Oke, jadi yang pertama yang akan kita buat adalah upload file. Jadi di sini untuk membuat upload file Laravel, baik itu file gambar maupun file Excel text, file Excel, file text, dan file Word atau zip dan lainnya. Jadi seperti itu yang akan kita buat. Nah, oke, untuk itu untuk memulai membuat contoh upload file dengan Laravel, kita akan membuat dua buah root yang akan kita gunakan sebagai form upload gambar dan satunya lagi untuk sebagai pemroses file upload seperti itu. Oke, sekarang kita akan buka Visual Studio Code. Kita lihat di bagian mana ya? Di root di web.php. Oke, ini terlalu ke atas. Kita turunkan. Oke, yang pertama itu kita buat rootnya. Kita copy saja yang ini. Oke, ini kita ganti dengan upload. Upload ini upload controller, lalu ini method upload. Oke, ini tidak seperti ini ya. Oke, yang ini kita hapuskan saja. Oke, jadinya upload controller method upload. Oke, kemudian bagian bawahnya lagi kita pakai saja. Ini menggunakan post. Post, kemudian ini upload garing proses. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini kita hapus. Kita ambil yang ini. Oke, ini kita ganti dengan ini metode proses upload. Proses upload seperti itu ya. Oke. Sekarang di sini di saat kita menjalankan root upload, dia akan memerintah metode upload atau menjalankan metode upload yang ada di upload controller seperti itu. Oke, setelah itu yang di bagian bawah root upload atau garing proses, dia akan menjalankan metode proses upload yang berada di upload controller. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah controller baru. Jadi untuk controller barunya kita buat menggunakan terminal saja. PHP artisan make make controller. Kita kasih nama upload controller, enter. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah jadi ya untuk upload controllernya. Nah, sekarang kita akan membuat form upload di controller. Kita akan membuat fungsi method upload dan method prosesnya. Oke, kita lihat langsung ke controllernya.
Oke, di sini sudah ada upload controller.php. Langsung saja kita masukkan scriptnya. Nanti saya pause dulu, nanti setelah itu saya tampilkan. Oke, di sini saya sudah mengetik scriptnya. Bisa kita lihat di sini untuk scriptnya sudah saya ketik. Dan sekarang saya akan jelaskan. Di sini kita perhatikan di method upload. Di sini kita menampilkan view upload.play.php. Karena di view ini kita akan membuat form untuk menginput file yang ingin diupload. Selanjutnya kita akan pada bagian bawah ini. Ini merupakan script untuk proses uploadnya. Oke, sekarang kita akan buat view baru dengan nama upload.play.php. Oke, sebelum kita buat view baru di sini dia kembali ke view. Jadi seperti yang saya jelaskan, ini seharusnya ada view. Kita ketikkan view ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita buat view baru. View. Di sini kita buat dengan nama upload.play.php. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan isi scriptnya. Oke, di sini saya akan ketikkan dulu scriptnya. Setelah itu saya tampilkan seperti yang tadi. Oke, di sini saya sudah buat scriptnya. Saya sudah ketik seperti ini. Oke, di sini kita perhatikan pada form upload di layar. Form ini akan diproses pada root upload. Upload garing proses ini seperti yang kita buat pada root sebelumnya. Kita kemudian buat dengan metode post. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan jalankan. Sebelum itu kita perhatikan dulu di bagian root. Di sini kita belum ada lokasinya ya. Di sini harus ada ya. Kalau tidak nanti not found. Ctrl C kita letakkan di depan ini. Oke, garing. Sabar. Oke, seperti itu. Kemudian kita di bagian sini kita Ctrl V juga. Oke, sudah. Dan sekarang coba kita jalankan. Ya. Ini sudah auto save. Oke, kita jalankan menggunakan PHP Artisan Serve. Oke, sudah jalan. Oke, sekarang kita buka Google Chrome. Oke, di sini kita ketikkan localhost 8000 upload. Kita lihat sama-sama. Oke, di sini errornya ini ada error di mana ya? Oke, ini kayaknya di root. Kita lihat. Oh, di root ya. Di sini seharusnya bagian sini kita tanda garis miring seperti ini. Oke, sekarang coba kita simpan. Lalu kita jalankan. Oke, dia sudah jadikan seperti ini. Dan sekarang coba kita upload foto. Kita upload, kita lihat di picture. Kita coba upload foto gambar gajah laut. Kita klik open. Oke, di sini dia sudah ada nama filenya, nama file gambarnya gajah laut. Keterangannya misalnya kita hewan laut. Oke, coba kita upload. Oke, di sini sudah tampilan dari detail informasi
yang kita upload atau gambar yang kita upload tadi, detailnya seperti ini. Ada nama file, ekstensi, file real path, dan ukuran file, dan juga tipenya. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga, kita cek juga apakah filenya sudah ada. Seperti yang sudah kita tetapkan sebelumnya, folder tempat gambar disimpan kita buat ke folder data file. Jika kita cek sekarang, Laravel telah membuat folder secara otomatis ya. Oke, coba kita lihat di Visual Studio Code di bagian public sudah ada data file. Di sini ada filenya tadi, yaitu file gambar dengan tipe JPEG. Seperti itu untuk cara membuat upload filenya. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat upload file gambar ke database dengan Laravel. Jadi, file gambar yang akan kita buat nanti, kita batasi, misalnya kita perbolehkan file tipenya PNG, JPEG, dan JPEG. Langkah pertama yang akan kita buat adalah kita membuat sebuah tabel baru. Di sini saya menggunakan tabel dengan nama migration. Nanti bisa kita menggunakan di sini migration, atau teman-teman bisa buat manual menggunakan database, tapi di sini saya menggunakan migration. Oke, di sini saya akan membuat migration sekaligus dengan model. Oke, di sini kita ketikkan perintah php artisan make model gambar migration. Oke, enter. Oke, di sini ada error karena di sini hurufnya double ya, artisan ini. Yang ini. Oke, coba kita enter lagi. Kita tunggu prosesnya sampai jadi. Oke, ini sudah jadi ya untuk model dan migration untuk tabel gambar. Oke, sekarang kita langsung menuju ke migration. Di create gambar. Di sini kita tinggal tambahkan variabel tabel increment Oke, di dalamnya ada ID. Oke, di bawahnya lagi kita buat Ctrl C, Ctrl V, variabel string, dalamnya file. Oke, setelah itu ada string lagi, kemudian keterangan. Oke, keterangan ya. Oke, setelah keterangan ada timestamp. Oke, setelah itu ini kita ganti file tabelnya kita adalah tabel gambar. Jadi S kita hapus saja dan juga di dalamnya kita hapus. Oke, setelah itu kita simpan. Save all. Kemudian yang ini kita hapus dulu. Oke. Setelah itu kita sudah simpan dan sekarang coba kita jalankan php
PHP artisan migrate. Oke, make. Oke, enter. Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita lihat di database. Coba kita jalankan. Sudah ada tabel gambar. Oke, sudah ada ID, file, keterangan, create add, dan update add. Oke, setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code. Kita masuk ke model gambar.php. Di sini kita akan melakukan beberapa pengaturan. Kita masukkan script protection, variabel tabel, sama dengan tanda petik gambar, kemudian titik 2, ke bawah lagi protection, variabel label, tanda kurung siku, tanda petik file, koma, tanda petik keterangan. Oke. Kemudian ada tanda titik koma di bagian belakangnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini pada model gambar kita mengisi kolom file dengan kolom keterangan yang hanya boleh diisi pada file gambar. Selanjutnya kita akan menuju ke view upload gambar. Di sini kita lihat di view upload.play.php maksud saya, karena di sini kita akan menampilkan data dari tabel gambar yang ada di bagian bawah form data gambar tersebut. Oke, kita buat tabel di bagian bawah form. Oke, kita buat tabel. Oke, setelah itu tr
Oke, setelah itu bagian bawahnya lagi kita copy. Variabel G, variabel B, keterangan. Oke, setelah itu bagian bawahnya itu kita tambahkan linknya href garing upload garing hapus garing kurung kurawal variabel G ID kemudian tanda. Oke, setelah itu hapus. Setelah hapus penutup. Oke, setelah itu bagian bawahnya kita tambahkan add and for each. Oke, seperti itu ya. Ini adalah script untuk menampilkan form tabel ya, tabel data. Oke, sekarang kita akan masuk ke upload controller. Oke, di upload controller ini kita mengubah beberapa pengaturannya. Mengubah scriptnya maksud saya garing models gambar. Oke, setelah itu ini sebenarnya harus 2. Oke, setelah itu bagian bawah sini kita tambahkan variabel gambar. Get kurung tanda petik. Oke, setelah itu petik gambar variabel gambar. Oke, setelah itu bagian bawahnya lagi, mana ya bagian ini, kita tambahkan ya, file image minus titik 2 jpeg png jpg. Oke, max 2048 ukurannya. Oke, seperti itu. Kemudian bagian bawahnya ini kita hapus saja sampai di sini. Ini kita hapus variabel nama
variabel nama file, time, Oke, seperti itu. Kemudian bagian bawahnya ini sudah benar, tujuan upload data file. Kemudian yang ini kita hapus. Ini kita ganti dengan koma variabel nama file, tutup kurung, tanda petik koma, kemudian kita tambahkan gambar, create, buka kurung, kurung siku, enter, kemudian file, variabel nama file, koma, kemudian keterangan request, variabel request, keterangan. Oke, kemudian bagian bawahnya ini juga tanda titik koma, kemudian dia alihkan return redirect, buka kurung, tutup kurung, back, kurung. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya akan jelaskan. Kita perhatikan pada controller ini. Di sini, karena kita akan berurusan dengan tabel gambar, maka kita ambil dulu model ini, perintah ini, model gambar .php, kemudian pada metode upload kita metode upload kita semua data pada update semua data pada tabel kita passing ke view upload.play.php yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Oke, coba kita jalankan php artisan serve. Oke, sudah jalan. Coba kita jalankan localhost upload. Oke, coba kita masukkan gambar, misalnya gajah. Oke, kita kasih testing, upload. Oke, ini dia sudah muncul gambarnya. Ini merupakan file yang seperti saya sudah bilang, filenya ini ada gambar dan keterangan dan juga testing. Nah, sekarang coba kita lihat di database gambar. Di sini sudah ada tanggal dan waktunya, ada filenya ini adalah gajah.laut.jpeg, keterangannya testing, seperti itu. Dan sekarang bisa kita lihat juga letak gambarnya itu ada di exam, htdocs, laravel, public, dan ada di data file seperti ini. Jadi seperti itu untuk cara membuat upload file gambar ke database, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut cara menghapus file dengan Laravel. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menghapus file yang sudah diupload dengan Laravel. Bukan menghapus filenya saja, kita juga dapat menghapus
kita bukan hanya kita menghapus file gambarnya saja, tapi kita juga bisa menghapus file dokumen dari direktori project Laravel yang kita buat. Di sini kita langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, di sini di bagian view upload sudah ada tombol hapusnya. Nah, sekarang kita coba lihat di Visual Studio Code. Di sini di view upload.play.php sudah ada yang namanya tombol hapus yang terhubung dengan root yang akan dijalankan upload garing hapus garing ID seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat sebuah root baru untuk menghapus file gambar ya. Nah, sekarang kita tinggal copy saja yang ini, Ctrl C, letakkan di bagian bawah, Ctrl V. Di sini kita get ya. Oke, get upload ini hapus garing buka kurung kurawal ID kurung kurawal, kemudian di sini metode hapus. Oke, di sini ketika root dijalankan maka dia akan menjalankan metode hapus. Nah, di sini kita akan buat metode hapusnya di upload controller. Di sini tambahkan script untuk metode hapus public function. Oke, public function hapus buka kurung variabel ID buka kurung kurawal, enter, hapus file, where ID variabel ID source kurung oke, kemudian file delete tanda petik data file garing variabel gambar file. Oke, hapus data. ID delete return redirect kurung back titik 2. Oke, seperti ini untuk scriptnya. Untuk metode hapus seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian atas ini, kita tambahkan juga use eliminate garing http garing no support
garing pages garing file, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Oke, coba kita hapus ini. Oke, dia sudah hapus. Nah, sekarang coba kita lihat di database. Oke, dia sudah terhapus ya. Seperti itu untuk hapus file dengan Laravel. Oke, selanjutnya kita akan belajar session pada Laravel. Jadi, di sini kita akan belajar tentang session dasar dulu. Oke, setelah itu, untuk session itu sendiri merupakan data yang bersifat sementara ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini, kita siapkan 3 root untuk membuat sessionnya. 3 root ya. Di sini kita tambahkan root Oke, di sini rootnya sudah ada 3 root. Di sini adalah session tampil. Yang pertama, ketika dijalankan maka dia akan menjalankan metode tampilkan session yang ada di test controller. Kemudian ada root buat untuk membuat session. Dia menjalankan metode buat session di test controller, kemudian hapus, dia menjalankan hapus session di controller. Oke, sekarang kita akan buat metodenya, tampilkan session, buat session, dan hapus session di upload controller. Oke, di sini kita akan buat dulu. Setelah itu saya akan tampilkan ya, supaya tidak memperpanjang waktu. Oke teman-teman, ini saya keliru. Sebenarnya kita buat controller baru ya. Ini bukan controller yang baru ya. Oke, ini kita keluar dulu. Kita buat sebuah controller baru. Di sini kita Ctrl C. Oke, kita buat PHP artisan make controller. Maaf ya teman-teman, saya keliru. Tadi ya, PHP artisan make controller test controller. Oke, sudah buat. Sekarang kita lihat di controllernya kita. Di sini saya akan buat masukkan scriptnya dulu. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya hapus. Oke, di sini saya sudah mengetikkan scriptnya. Seperti ini. Nah, di sini perhatikan ada 3 metode di sini. Pertama, metode tampilkan session. Kita membuat pemeriksa menggunakan ID, menggunakan if else. Jika ada session nama, maka yang akan ditampilkan adalah isi session nama. Jika tidak, maka dia akan muncul tidak ada data dalam session. Seperti itu. Nah, kemudian untuk metode buat sessionnya, kita menggunakan variabel request session put nama, lalu dia menampilkan nama yang kita input ya, atau yang kita ketik ini, misalnya Francisca Linda Ae. Kemudian jika tidak, maka dia akan muncul data telah ditambahkan, maka setelah diinput, maka setelah kita buat session, maka dia akan muncul data telah ditambahkan ke session, seperti itu. Nah, kemudian untuk metode hapus session, dia akan menghapus session yang kita buat ya, seperti itu. Dengan variabel request session forget atau lupa, atau kita menghapus data nama, seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan, save, kita jalankan. Di sini misalnya kita jalankan localhost 8000, kita cek dulu tampilkan.
Oke, kita jalankan dulu PHP artisannya, PHP artisan sub. Oke, sudah jalan. Oke, ini bukan tampil, tampilkan ya, tampil saja. Oke, di sini masih not found. Kita lihat di bagian, di sini tidak ada kesalahan ya. Nah, ternyata saya keliru, seharusnya ini harus tulisannya harus session garing tampil. Oke, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita membuat pengecekan session dengan nama Anda, dengan nama kita dan menampilkan dengan nama kita ya, seperti yang sudah kita input tadi di perintah. Tapi di sini untuk tampilkan, karena kita belum buat, maka dia akan muncul tidak ada data dalam session, seperti itu. Nah, sekarang coba kita buat. Kita coba buat. Nah, dia akan buat data. Dia akan membuat session dengan menampilkan data telah ditambahkan ke session. Nah, sekarang coba kita hapus. Kita akses ke root hapus. Nah, dia akan muncul data telah dihapus dari session. Nah, sekarang coba kita cek lagi datanya. Jadi di sini untuk tadi kita membuat session seperti session nama untuk menampilkan session nama kita telah buat dengan nama yang telah kita input di controller tadi. Nah, setelah kita akses root maka dia akan menghapus. Nah, sekarang setelah dihapus kita coba cek kembali, coba tampilkan. Nah, maka dia akan muncul tidak ada data dalam session. Nah, sekarang coba kita coba tampilkan lagi. Di sini kita coba buat Oke, setelah berhasil dibuat, coba kita tampilkan. Oke, maka dia akan muncul Francisca Lynette AI seperti yang kita input tadi di controller. Sekarang coba kita hapus kembali. Oke, data telah dihapus. Jadi seperti ini untuk membuat session. Oke, selanjutnya kita akan belajar notifikasi session Flash Laravel. Oke, di sini fitur session Laravel masih berhubung dengan session Laravel yang sebelumnya kita pelajari. Nah, di sini fitur session fitur Flash Laravel ini atau fitur Flash Message ini berguna untuk membuat pesan notifikasi berupa pesan error, warning, dan sukses. Misalnya kita ingin memunculkan pesan notifikasi pada saat melakukan sebuah aksi atau proses pada aplikasi kita. Nah, kita ingin menampilkan pesan notifikasi tersebut, maka kita dapat menggunakan fitur Flash pada Laravel yang sudah saya jelaskan ya ini. Oke, nah Flash juga adalah fungsi yang digunakan untuk membuat session yang bersifat sekali pakai seperti itu. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara membuat notifikasi session Flash Laravel. Oke, jadi yang pertama kita buat 4 root. Oke, kita yang pertama kita buat, kita ambil yang ini saja. Ini jadi pesan. Oke, saya ketik dulu ya supaya dapat. Oke, di sini saya sudah buat sebanyak 4 root yang ini. Yang mana di sini seperti video-video yang sebelumnya, sepertinya kita sudah paham. Yang mana root ini ketika dia menjalankan root pesan dijalankan, maka dia akan menjalankan atau memerintah metode index yang berada di
notif controller, dan juga yang bagian bawahnya juga ya, ada root pesan garing sukses dan peringatan, pesan garing peringatan dan pesan garing gagal, yang mana berada di pesan garing sukses itu berada di metode sukses, yang kedua di metode peringatan, dan yang ketiga itu gagal. Jadi lokasinya itu sama, yaitu di notif controller. Nah, sekarang kita akan buat sebuah controller baru dengan nama notif controller. Oke, kita buat PHP artisan make controller notif controller. Oke, kita tunggu sampai sukses ya. Oke, ini sudah berhasil ya, kita membuat sebuah controller baru. Nah, sekarang coba kita lihat di sini sudah ada notif controller. Nah, di sini kita akan masuk scriptnya untuk metode. Ada 4 metode tadi, ada index, metode sukses, dan metode peringatan, dan juga ada metode gagal. Oke, saya ketikkan dulu scriptnya, setelah itu saya akan jelaskan ya. Oke, di sini saya sudah ketik script untuk notif controller untuk keempat metode tadi. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena di sini class juga bagian dari session, maka kita memanggil use supervised session seperti ini terlebih dahulu dengan session. Kemudian pada metode index kita memanggil view notifikasi.play.php. Nah, sekarang kita akan buat sebuah view baru lagi dengan nama notifikasi.play.php. notifikasi.play.php. Oke, seperti ini. Oke, kemudian tab. Lalu kita ketikkan scriptnya. Oke, saya ketikkan dulu scriptnya supaya tidak memperpanjang ya, seperti biasa nanti akan saya jelaskan. Oke, seperti ini untuk scriptnya, untuk script notifikasi.play.php. Nah, di sini kita perhatikan pada view ini kita buat 3 tombol, yang mana itu ada tombol notifikasi sukses, notifikasi peringatan, dan tombol notifikasi gagal. Nah, contohnya misalnya jika kita klik tombol sukses, maka halaman ini akan diarahkan ke root pesan sukses, dan isinya itu notifikasi yang ada di controller ini, yaitu ketika kita arahkan ke root sukses, kemudian dia menuju ke metode sukses yang ada di notif controller, kemudian dia dia berisi notifikasi seperti ini, isi notifikasi sukses, dan juga untuk metode peringatan dan juga gagal juga seperti itu alurnya. Nah, seperti itu. Ketika dia seperti itu, lalu dia kembali ke view notifikasi.play.php untuk menampilkan notifikasinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita jalankan untuk melihat hasilnya. Kita jalankan PHP artisan serve. Oh no, tulisannya salah ya. Artisan. Oke, sudah jadi. Coba kita jalankan. Localhost
8.000 pesan. Oke, maka dia akan muncul tampilannya seperti ini. Ada notifikasi dengan session Laravel yang mana ada 3 tombol. Tombol pertama notifikasi sukses. Dia akan menampilkan notifikasi, ini notifikasi sukses, kemudian ada notifikasi peringatan. Dia akan menunjukkan ini notifikasi peringatan dan juga notifikasi gagal. Dia akan menunjukkan ini notifikasi gagal. Nah, di sini untuk notifikasi dengan session Laravel ini menggunakan fitur flash, berarti dia bersifat sementara dan sekali pakai saja. Ketika kita reload atau refresh, maka dia akan kembali. Oke, seperti itu untuk cara membuat notifikasi session flash Laravel. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat error handling Laravel. Contoh pada saat kita sedang mengerjakan sebuah proyek aplikasi, jika ada kesalahan atau error yang terjadi, tentu kita ingin errornya terlihat ya, supaya kita bisa mengetahui bagian mana saja yang ada errornya. Tetapi pada saat proyek kita itu sudah online, maka kita tidak ingin errornya itu dilihat oleh pengguna atau user ya, seperti itu. Nah, di sini sangat penting peran error handling ini atau error handling ini untuk berfungsi menampilkan atau menyembunyikan pesan error tersebut. Nah, di sini error dan login Laravel sudah menyediakan konfigurasi error pada Laravel ada pada file.env untuk menyembunyikan dan menampilkan pesan error tadi. Nah, bisa kita lihat di Visual Studio Code di .env di bagian app debug atau ini bagian ini true, berarti dia menampilkan. Kemudian kita di sini kita akan buat sebuah contoh untuk membuat error handlingnya. Di sini kita ganti, kita tidak menampilkan. Jadi kita menyembunyikan berarti kita pakai false begitu, atau menyembunyikan. Nah, sekarang kita akan buat sebuah root baru untuk buat agar nanti dia ada muncul pesan error ya. Kita buat di root ini, kita simpan dulu di root ya, di root web.php. Kita buat sebuah root baru, misalnya ini kita Ctrl C, ini kita kasih namanya Linda saja, kemudian controllernya ini Linda controller method index. Maka di sini kita perintahkan untuk mengakses metode index yang ada di Linda controller. Jadi di sini kita tidak usah buat Linda controller agar ada pesan errornya ya. Kan tujuan kita supaya ada pesan error. Oke, jadi sekarang coba kita jalankan. Kita simpan, kita jalankan. Kita jalankan. Localhost Linda. Oke, ini not found, sabar. Oke, penulisannya ya. Oke, di sini dia muncul
tampilannya 500 server error. Jadi di sini seharusnya kan ada pesan error untuk ada bagian controller, Linda controller yang tidak dibuat, maka dia seharusnya tampilkan. Nah, sekarang tadi kan kita buat pengaturan di .env, yaitu menggunakan false, maka dia menyembunyikan pesan errornya tersebut ya. Oke, untuk menampilkan error pada log, silakan kita buka story laravel.log yang ada di Visual Studio Code. Yang ini kita lihat di sini, scroll ke bawah. Oke, di sini ada tanggalnya. Kemudian bagian errornya di sini, di bagian yang ini ya. Nah, untuk menampilkan pesan error, kita bisa gunakan fitur abort dan isi dengan nomor error yang kita inginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat contoh menampilkan pesan error pada Laravel. Metode ini kita bisa terapkan pada root atau controller. Jadi kita buat sebuah root baru. Kita buat rootnya ini kita ganti dengan len saja. Garing buka kurung kurawa. Nama tutup kurung kurawa. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat sebuah controller baru. Nah, di sini sebelum saya buat controller baru, saya akan jelaskan. Pada root ini kita akan menggunakan metode index pada controller Linda controller.php. Jadi data nama yang diinputkan pada URL akan kita kirim ke metode index dalam controller Linda.php. Nah, sekarang kita akan buat controller baru. Ctrl C saja. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masukkan script php artisan make controller Linda controller. Oke, sudah dibuat. Coba kita lihat di controllernya. Linda controller di sini kita ketikkan public function index region abort buka kurung tanda petik 403. Oke, ini tidak pakai tanda petik ya. 403, tanda petik Anda tidak punya akses karena Anda bukan Linda. Tanda petik koma di bagian belakang. Kemudian di sini kita ada lupa. Bagian atas itu seharusnya ada if buka variabel nama.
Linda. Buka kurung. Kurawal. Buka kurung Kurawal. Kita enter, kemudian Ctrl V. Setelah itu bagian ini kita ganti dengan, bukan ganti ya, else if, buka variabel nama, ketik Andi, oke, seperti itu. Variabel nama ini kita ganti misalnya Yakob. Kemudian return, ketik halo, kemudian variabel nama titik 2, else, kemudian bagian bawahnya kita kembali return abort, buka kurung 4, kemudian tanda titik koma, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Di sini pada metode indeks kita tangkap data variabel nama ya. Ini seharusnya variabel data variabel nama yang kita tangkap data nama yang kita input dari URL, kemudian kita cek jika namanya ada nama Linda, maka tampilan errornya adalah 403 dengan notifikasi Anda tidak punya akses karena Anda bukan Linda. Kemudian jika nama adalah Yakob, maka dia akan mengembalikan nilai nama tersebut. Kemudian jika semua kondisi tidak terpenuhi, kita tampilkan halaman error 404 atau not found, seperti itu. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, kita buat lagi PHP artisan serve. Kita ketikkan tadi rootnya mana ya? Rootnya lin. Localhost lin garing Linda. Oke, maka dia akan muncul notifikasinya seperti ini dengan nomor errornya 403 atau 403 dengan isi notifikasinya Anda tidak punya akses karena Anda bukan Linda, seperti itu. Nah, kemudian jika diakses dengan nama Yakob, maka dia akan muncul halo Yakob, seperti itu.
karena dia akan mengembalikan ke nilai nama tersebut. Oke, sekarang jika semua kondisi tidak terpenuhi, kita tampilkan halaman error 404. Maka coba kita contoh. Kita kasih nama Yodin. Nah, maka dia akan muncul not found ya, atau 404 seperti itu. Nah, kemudian kita akan mengubah tampilan error Laravel. Kita juga mengubah tampilan dari halaman error. Kita ketikkan perintah. Kita ketikkan perintah di sini. Ctrl C. PHP artisan vendor -2 publish tag sama dengan Laravel errors seperti itu. Coba kita enter. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kita menggunakan perintah ini, ketika kita enter, maka dia akan menampilkan folder error pada Laravel untuk menampilkan view halaman yang langsung kita bisa ubah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita cek di view, mana ya view? Di view ini di error. Nah, sudah ada folder errornya, itu ada 401, 403, 404, 419, 429, 500 dan seterusnya, seperti itu. Jadi seperti itu untuk cara membuat error handling Laravel. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara membuat kirim email dengan Laravel. Oke, di sini kita membuat kirim email dengan Laravel. Kita menggunakan Mail.io untuk mengirim email dengan Laravel. Mail.io merupakan SMPT palsu untuk testingnya. Oke, kita langsung saja ke cara membuatnya. Jadi di sini kita akan buat contoh untuk mengirim email ke Laravel. Yang pertama kita gunakan Mailtrap.io yang baru. Baru kita mencoba mengirim email atau Gmail dengan Laravel atau Gmail SMPT server. Oke, yang pertama kita lihat konfigurasi yang ada di .env di bagian sini, di bagian .env. Nanti di bagian mail kita gunakan untuk pakai script yang ada di Mailtrap, yaitu kita buka mailtrap.io. Kita buka di email yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita langsung saja ke use Google account. Kemudian kita buka akun yang akan kita gunakan. Saya pakai franciscalindade@gmail.com. Oke. Kita klik my inbox. Kemudian di sini ada show kredensialnya. Kita tinggal ambil hostnya. Kita copy bagian host, Ctrl C. Kita letakkan di bagian mail. Di sini mailernya ini tetap SMTP. Kemudian hostnya ini kita ganti dengan yang tadi. Ctrl V, kita naikkan ke atas. Kemudian ada ya, sabar.
Kemudian portnya juga kita ambil. Portnya kita ambil satu saja, Ctrl C. Kita letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian username-nya juga kita ambil yang bagian ini, Ctrl C. Ini caranya sama dengan pada tutorial sebelumnya sudah kita bahas, ada cara pengirim email dan menampilkan email. Oke, kita Ctrl V. Oke. Passwordnya kita ambil juga. Ctrl C. Ctrl V. Oke, setelah itu encryption-nya 0 tetap, address-nya itu email yang kita kirim. Misalnya ini tadi Francisca lindade@gmail.com. Francisca lindade@gmail.com, seperti itu. Oke, setelah kita membuat konfigurasi.env, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kelas mail label Laravel. Kita akan membuatnya dengan menggunakan PHP Artisan. Kita buat PHP Artisan make mail Linda email. Oke. Sekarang coba kita lihat lokasinya, itu ada di mail, sudah ada Linda email.php. Nah, sekarang kita abaikan dulu. Kita akan buat sebuah root untuk menangani URL pengiriman email. Kita buka web.php. Di sini kita copy saja yang ini. Oke, ini kita hapus saja yang ini. Kita kirim email. Oke, kemudian ini ketika root kirim email dijalankan, maka dia akan memerintah metode index yang ada di Linda controller. Nah, sekarang kita akan lihat di Linda controller, karena Linda controller ini itu saya sudah buat. Kita langsung masuk di sini. Kita akan buat scriptnya. Kita hapus dulu bagian yang ini. Kita public function index ini kosong ya. Oke, public function index, buka kurung kurawal, enter. Kita masukkan script mail 2 kali itu buka tanda petik admin saya pakai apa ya, si Amir Uyelindo id. Oke, kemudian send, buka new Linda email, buka kurung tanda titik 2, kemudian kembali return
tanda petik email, email telah dikirim. Kemudian titik 2. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atasnya jangan lupa use illuminate support jaring features jaring mail. Titik 2 seperti itu. Kemudian di sini saya akan jelaskan kita menggunakan fitur VCDS mail kelas email ya, yang diperlukan untuk digunakan, yang perlu kita gunakan untuk membuat script bar ini. Nah, pada metode index kita bisa langsung memerintah untuk mengirim email dengan mengisi tujuannya ke admin, misalnya di sini email.id, kemudian mail label Linda email yang kita gunakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat di mail Linda email. Kita akan melakukan beberapa pengaturan. Kita ketikkan scriptnya. Sebelum kita ketikkan script di lindaemail.php, kita lihat kembali di sini, kita ganti adminnya dengan apa? Kita ganti terserah. Kita ganti dengan host mandiri. hostmandiri@.id. Oke, setelah itu kita lihat kembali di email. Di sini kita tinggal ubah, kita masukkan scriptnya from-nya itu from pengirim at pengirim at yang ini, jadi kita letakkan di sini pengirim host mandiri. Oke, setelah itu bagian bawahnya kita tambahkan view kurung tanda petik emailku, kemudian di bawahnya lagi ada with buka kurung siku, kita masukkan nama tanda petik Francisca Linda koma, kemudian di bawahnya lagi tanda petik website, tanda petik www. Kita pakai ini Ctrl+C, host mandiri. Oke,
Oke, setelah itu bagian bawahnya lagi. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi di sini kita jelaskan dulu bagian sini pada metode build-nya ini pada kelas mail label mi.php di atas pada metode mendesain isi emailnya, misalnya dengan mengisi email pengirimnya. Ada ini email pengirim. Kemudian kita juga menggunakan view. View ini adalah view emailku.play.php sebagai template-nya. Kita juga mempasing dua buah data ke view, yaitu nama dan website. Oke, kemudian jika kita ingin melampirkan misalnya dokumen atau gambar, kita bisa membuat dengan fungsi attach. Oke, sebelumnya kita siapkan dulu foldernya. Misal di sini saya siapkan sebuah folder dengan folder itu dengan nama lampiran, yang mana di dalamnya ada gambar, yaitu dengan nama Rabbit, tipenya JPG. Oke, setelah itu ini lampirannya ini kita letakkan di data C. Kita masukkan di exam, htdocs, laravelku, publish, kita paste. Oke, seperti itu. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita tambahkan scriptnya. Kita tinggal tambahkan scriptnya. Attach. Attach. Buka kurung. Public garing path, bukan garing lah, garing ya, underscore, buka kurung lagi, tanda petik, lokasi filenya tadi adalah lampiran. Lampiran ya lokasinya. Kemudian titik koma garing demonya itu, nama filenya itu rabbit, nama gambarnya rabbit.jpg, kemudian koma, kurung siku, enter, dan petik as, kita tanda petik lagi rabbit.jpg, tipenya, koma, kemudian ini tipenya, kemudian tanda petik image untuk tipenya. Mimenya itu ada tipe image garing JPG. Oke, koma, kemudian jadi seperti itu. Oke, saya akan jelaskan di sini view di sini seperti ini ya. Jadi seperti ini, seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah view baru, yaitu view emailku.play.php. Kita lihat di mana ya, view emailku.blade.php. emailku.blade.php,
Kemudian kita masukkan skripnya. Halo, koma, buka kurung kurawal, variabel nama, kemudian BR, kemudian buka kurung kurawal, variabel website, kemudian HR, selamat datang di host mandiri. Oke, seperti itu. Di sini di view ini menjadi isi dari email yang mana kita menampilkan data nama dan website yang dipassing dari mail label Linda email. Seperti itu. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan. Kita cek apakah masih jalan. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita jalankan localhost kirim email. Oke, kita tunggu. Oke, ini belum jalankan PHP artisannya. Serve. Oke, sudah jalan. Sekarang coba kita refresh. Oke, ini ada error di bagian mana ya? Sabar. Saya coba lihat. Oke, di sini ada error ya. Supaya saya tampilkan errornya di mana, saya kembali ke .env. Saya ubah menjadi true supaya tampilkan. Oke, coba kita jalankan. Oke, errornya ini di Linda email not found di Linda controller. Oke, di Linda controller di 12. Tapi di sini sudah penulisannya benar dan ternyata untuk use mailnya itu saya belum buat ya. Makanya dia error use mail garing Linda email garing Linda email seperti itu di dua bagian belakang. Dan sekarang coba kita jalankan lagi. Oke, di sintaks Linda email di nomor 32. Linda email 32 di bagian mana ya? Nomor ini di bagian sini. Kita lihat di sini tidak boleh pakai tanda titik 2. Coba kita jalankan lagi. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, ini sudah berhasil, email telah dikirim. Nah, sekarang kita coba lihat di mail. Oke, di sini sudah masuk admin Linda email. Adminnya itu host mandiri @edge.id. Linda email seperti ini. Kemudian ada mail labelnya Linda email. Kemudian ada from, berarti dari pengirimnya itu host mandiri @edge.id to admin.
host mandiri. Oke, seperti itu. Kemudian ada tampilan view-nya, yaitu halo Francisca Lintai, www host mandiri atau selamat datang di host mandiri. Kemudian ada lampirannya tadi, yaitu lampiran gambar. Oke, sudah terdownload langsung seperti ini. Jadi seperti ini untuk kirim email Laravel. Oke, selanjutnya kita akan belajar ekspor PDF dengan DOM PDF Laravel. Nah, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu cetak atau ekspor PDF dengan Laravel menggunakan DOM PDF atau DOM PDF pada database MySQL, atau lebih jelasnya seperti yang tadi, ekspor PDF dengan DOM PDF Laravel. Nah, cara membuatnya kita harus buat persiapan data, dan contohnya mari kita buat sebuah tabel. Di sini kita akan buat sebuah tabel dengan nama pegawai, dan kemudian pada tabel pegawai disebut kita isi data pegawai. Nah, untuk buat tabelnya kita menggunakan migration. Kita Ctrl C ini, PHP artisan make model pegawai M. Oke, ini migrationnya sekaligus dengan modelnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita lihat di migrationnya, di pegawai ini kita ganti rename saja. Ini kita ganti dengan pegawai. Kemudian kita tinggal kita isi tabelnya apa saja. Yang pertama itu big increment, dalamnya itu tanda petik ID. Kita lihat apakah kamtasinya masih berjalan, ya. ID, kemudian mana ya? Kemudian kita copy saja ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah. Ini kita kasih nama string, terus kita kasih nama, Ctrl C, nama, setelah nama ada email, setelah email ada alamat, setelah alamat ada telepon, kemudian ada stringnya itu string pekerjaan, variabel tabel string pekerjaan. Oke, seperti itu. Kemudian style. Oke, setelah itu kita simpan. Kemudian kita coba jalankan PHP artisan migrate. Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita refresh pegawainya. Kita lihat, oke, sudah ada ID, nama, email, alamat, telepon, pekerjaan, create, dan update. Oke, seperti ini. Nah, di sini tabelnya sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan mengisi datanya dengan Packer. Nah, sebelum kita mengisi datanya dengan Packer, kita buat terlebih dahulu seedernya, yaitu seeder pegawai. Setelah itu kita lihat bagian model yang sudah kita buat, model pegawai. Oke, di model ini kita tambahkan script protection.
apa ya, protection variable tabel pegawai, kemudian protection variable sama dengan kurung siku tanda petik nama, koma tanda petik email kemudian koma tanda petik alamat, kemudian koma tanda petik telepon, kemudian koma tanda petik pekerjaan. Oke, tanda titik koma di bagian belakang. Nah, di bagian model pegawai.php ini memberitahukan kepada Laravel bahwa tabel pegawai ini bernama pegawai bukan pegawai, karena kalau tidak maka Laravel akan menganggap bahwa tabel pegawai ini bernama pegawai, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan kita akan buat sebuah seeder. Kita simpan ini dulu. PHP artisan make seeder pegawai seeder. Oke, sudah buat. Nah, sekarang kita lihat di seeder sudah ada pegawai seeder. Nah, di sini kita masukkan script. Mana ya? Kita ambil saja script yang ada di kuliah web. Mana ya? Di seeder. Oh tidak, apa ya? Kita ambil dari sini yang di atas. Ctrl C. Kemudian kita letakkan di Laravel di pegawai seeder. Ctrl V, kemudian kita ambil juga kita ambil juga bagian ini, Ctrl C, kita letakkan di sini. Kayak di sini ya. Nah, sekarang ini kita hapus. Oke, sekarang kita akan edit. Oke, ini kita kasih 20. Ini kita edit 1. Oke, kita kasih yang pertama ini pegawai, betul, insert nama. Dan petik nama. Nama variabel Faker name, koma, kemudian bagian bawahnya lagi Ctrl C, Ctrl V, ada email, stringnya
email. Oke, setelah email ada alamat, address. Oke, setelah itu ada telepon, phone number. Setelah itu pekerjaan tidak menggunakan VCAR. Pekerjaan tanda petik karyawan. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang kita coba jalankan PHP artisan DB sheet kelas pegawai sidar. Oke, sudah jadi. Sekarang coba kita cek. Oke, ini sudah jadi, datanya sudah ada sebanyak 20 data ya. Seperti itu untuk tabel pegawai. Oke, di sini persiapan datanya telah selesai. Selanjutnya kita membuat laporan PDF dengan DOM PDF Laravel. Karena kita akan membuat PDF dengan DOM PDF Laravel, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendownload packaging DOM PDF menggunakan Composer. Silakan kita buka terminal, masuk ke direktori Laravel dan ketikkan perintah Composer require barih pdh garing Laravel DOM PDF. Oke, kita tunggu. Kemudian kita integrasikan dengan project Laravel kita. Kita buat di file app.php di folder config. Kita scroll ke bawah. Kita tambahkan di sini tanda petik PDF dari VDH garis miring DOM PDF garing Facades kemudian kelas koma. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat sebuah rute baru untuk menjalankan atau menampilkan data pegawai dan database untuk menampilkan data pegawai dalam bentuk PDF. Oke, kita buat sebuah root baru. Jadi kita buat sebuah root baru di bagian di sini. Kita
kita buat sebuah root baru, kita tarik ke bawah. Oke, kita buat sebuah root. Kita copy saja ini. Ctrl V, ini kita ganti dengan pegawai. Oke. Controllernya pegawai controller method index. Kemudian copy lagi, kita taruh di bawahnya. Pegawai garing cetak PDF. Oke, kemudian metodenya cetak PDF juga. Oke, seperti ini. Nah, ketika root pegawai dijalankan, maka dia akan menjalankan metode index yang ada di pegawai controller. Dan juga ketika root pegawai slash cetak PDF ini dijalankan, maka dia akan menjalankan metode cetak PDF di pegawai controller. Nah, sekarang karena kita belum punya pegawai controller, kita akan buat sebuah controller baru. Ketikkan php artisan make controller pegawai controller. Oke, kita tunggu masih proses. Nah, sekarang controllernya sudah jadi, pegawai controllernya sudah ada ya, seperti ini. Dan sekarang kita akan isi dulu scriptnya, nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini saya sudah ketikkan script untuk pegawai controllernya. Jadi di sini kita memanggil model pegawainya dulu, dan juga kita memanggil file PDF. Kemudian metode index ini dia menangkap semua data pegawai lalu menampilkan ke view pegawai.play.php. Nah, kemudian di metode cetak ini semua data akan ditangkap, kemudian akan menggunakan fungsi load view ini, yaitu menggunakan DOM PDF agar membuka PDF seperti itu. Kemudian dia mengalihkan ke download untuk mendownload laporan pegawai.pdf seperti itu. Nah, sekarang jangan lupa juga kita letakkan di app.php ini di konfigurasi config, kita tambahkan di providernya ini, kita tambahkan dari pdh garing dom pdf garing service provider. Oh tidak, service from provider. Oke, seperti provider. Oke, kemudian kelas koma. Oke, seperti itu. Kemudian kita kembali ke pegawai controller, karena di sini semua data akan di metode index. Dia menangkap semua data dan kemudian menampilkan di
view pegawai.play.php. Nah, sekarang kita buat view baru untuk pegawai.blade.php. pegawai.blade.php. Oke, saya ketikkan dulu skripnya, nanti saya akan jelaskan. Oke, saya sudah buat skrip untuk tabel data pegawai. Di sini saya sudah buat di pegawai.view pegawai.play.php seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat view baru untuk pegawai cetak. Kita buat view baru lagi. Kita buat view baru. Pegawai pdf.blade.php. Pegawai. Oke, setelah itu kita akan masukkan skripnya. Saya akan masukkan skripnya dulu dan setelah itu saya akan tampilkan. Oke, di sini untuk skrip pegawai underscore pdf.blade.php saya sudah mengisinya dengan skrip tabel seperti ini. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita simpan, kita jalankan php artisan serve. Oke, coba kita jalankan. Localhost pegawai. Oke, dia sudah jadi, tampilannya seperti ini, buat laporan PDF seperti ini, dan sekarang coba kita jalankan. Oke, di sini dia sudah terdownload seperti ini. Coba kita open. Nah, sekarang dia sudah jadi seperti ini tampilannya. Dia ini adalah tampilan downloadnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau sudah terdownload seperti ini, maka selesai sudah untuk cara membuat ekspor PDF dengan DOM PDF Laravel. Oke, seperti itu. Jadi sekian untuk modul 11 saya. Modul 11 yang mana ada beberapa cara membuat, yaitu upload dan hapus file, session, error handling, dan kirim email, dan juga DOM PDF. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih.